Saya memperingatkan kepada kalian akan datang azab yang pedih. Ya. Maka ikuti saya, berimanlah kepada Allah. Ketika itulah Abu Lahab berkata, Tabban laka ya Muhammad alihaja jama'atana. Celaka kau Muhammad, untuk urusan ini kamu manggil kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Walidah Dahlan. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, tadabbur kita di Juz Amma, yang insya Allah pada malam hari ini kita lanjut di surat Al-Lahab. Yang sebelumnya kita sudah membahas dan menyelesaikan surat Al-Ikhlas yang berbicara tentang nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang muaranya kita harus beribadah hanya kepada yang Maha Esa tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, zat dan kelakuan yang ahad. Semua muara yang ahad itu konsekuensinya adalah bahwa kita hanya akan beribadah kepada yang Maha Esa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Lahab ini bukan turun setelah Al-Ikhlas. Jadi sebelum surat Al-Lahab itu ada surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Idza jaa itu surat yang menjelaskan bahwa mereka yang masuk ke dalam agama Islam itu akan beruntung. Keuntungannya salah satunya adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kemenangan, mendapatkan keberkahan, termasuk di dalamnya kita yang masuk Islam berbondong-bondong. Kemudian turun surat Al-Lahab setelahnya, atau menurut urutan mushaf, ya, bukan setelah Al-Fath kemudian Al-Lahab, tapi dalam urutan mushaf itu memang ditulisnya adalah surat Al-Lahab. Kalau yang An-Nasr tadi menjelaskan mereka yang masuk ke dalam Islam itu akan ditolong, akan dibukakan pintu keberkahan. Nah, kalau Al-Lahab ini menjelaskan balasan dari mereka yang menghalang-halangi pada dakwah Islam, menghalang-halangi pada kebaikan. Nah, di dalamnya menyebut satu lakob, bukan nama asli, yaitu nama Abu Lahab. Tuh. Karena dia salah satu yang begitu keras menentang Nabi Muhammad SAW. Dia tidak redha, dia tidak rela kalau Nabi Muhammad itu menyatakan dirinya sebagai inzar, yaitu pemberi peringatan, atau dia tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga dia begitu keras pada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itu di masa kontemporer sekarang ini, Bapak Ibu, juga banyak orang yang menghalang-halangi pada sesuatu yang baik. Jadi kita sebagai dai, ya, sebagai pendakwah, Bapak Ibu juga bisa jadi pendakwah, bisa jadi dai.
Itu bukan hak prerogatif saya saja yang duduk di sini. Tapi kita semua itu bisa mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Mau itu menyampaikan dengan dalil Quran dan hadis atau menurut pertimbangan moral dan logika. Selama di dalamnya berisi nilai-nilai kebaikan, maka kita juga bisa disebut sebagai penyeru. Nah, alangkah baiknya kalau kita tambahkan dengan dalil. Sewaktu menyeru itu pasti tidak akan mudah, ya. Mengarahkan orang pada hal yang baik itu bukan perkara gampang. Kita mungkin bisa dibalikin sama orang yang kita ajak bicara itu. Ya disebut ya sok alim lah gitu ya, sok pinter lah gitu, apalagi lah ya. Kata-kata yang mungkin bisa membuat kita sakit hati. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di surat yang lain, surat Al-Imran, bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah bersedih. Sebab mereka yang diajak untuk berbuat baik atau pada kebaikan itu nggak ngikut, sehingga Nabi itu rasa berat hati, gitu ya, rasa susah, tuh, rasa dia berpikir kenapa mereka itu tidak mau ikut saya. Padahal mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang paling jujur. Tuh Bapak Ibu, sekalipun orang jujur loh, belum tentu dia didengar. Apalagi kita yang penuh hilaf kan ya, penuh dosa. Ketika kita ngomong kebaikan, apalagi kita punya sejarah buruk. Ya, tiba-tiba kita ngomong ayat, ngomong hadis, padahal mungkin sejarah kita kelam, hitam. Orang bisa-bisa lebih tidak mau mendengarkan. Maka jalan dakwah itu jalan yang berat. Nabi Muhammad sampai disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran, omongan mereka itu, manusia-manusia yang tidak suka dengan kamu ketika kamu menyampaikan kebaikan, itu tidak akan membuat kamu terbunuh. Mereka itu cuma bakal bikin kamu sakit hati saja. Ya, itu saja gitu ya. Jadi saya kira kita semua merasakan itulah. Kalau kita ngomong kebaikan kepada orang lain, belum tentu mereka mau terima atau mau dengar yang kita omongkan. Sehingga Allah di surat yang sama yang tadi saya sebutkan, untuk membiarkan saja mereka itu, biarkan saja apa yang mereka lakukan kepadamu. Mau mereka membohongi kamu, biarkanlah. Ada terlalu banyak ayat yang sebetulnya menyatakan itu. Zarni wal mukadzibun, kalau di surat Al-Muzammil, biarkan saya dengan orang-orang yang membohongi kamu itu, yang tidak mau ngikutin. Nanti saya kasih mereka balasan sendiri. Nah, di sini salah satu orangnya itu disebut, ya, namanya Abu Lahab. Tuh. Abu Lahab itu bukan nama aslinya, Bapak Ibu. Sama nggak Abu Lahab sama Abu Jahal? Sama nggak? Beda. Ya, Abu Jahal dengan Abu Lahab memang bagian dari saudara Nabi Muhammad, tetapi keduanya beda. Gitu ya. Abu Lahab, Abu Jahal disebutkan di Al-Quran tidak secara eksplisit, ya, tapi dia disebut salah satunya di dalam surat Al-Ahlaq. Ya. Coba kita ke ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tabbat, nah, kita kalau mengartikan ini artinya banyak, ya, artinya bisa celaka. Kalau bahasa lainnya itu halak atau khoba atau khosar, yang kesemuanya artinya hancur, artinya rugi, ya. Dan dia rugi atau hancurnya pelan-pelan, itu tidak langsung dihancurkan, ya. Jadi dalam ayat ini kita akan melihat bahwa Abu Lahab itu tidak langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hancurnya itu pelan. Dari sini juga kita dapat memahami bahwa azab
yang datang kepada kita itu tidak selalu dipahami langsung turun sekaligus. Jadi jangan memanai ini saya masih hidup nggak sholat belum diazab gitu. Ya memang tidak begitu caranya azab turun. Bisa saja azab itu turun dengan cara pelan, dibuatnya kita tidak tenang, dibuatnya kita tidak nyaman, kita selalu susah, berat, ya masalah banyak, inspirasi menyelesaikan tidak ada. Itu bagian dari azab juga. Ya. Sama seperti kata tabat sini, celaka, hancur. Apa yang hancur? Yada. Yada itu tangan. Ya. Nah, nanti kita sampai ke tafsirnya. Apa yang dimaksud tangan? Tangan Abu Lahab saja yang hancur, apa yang lainnya tidak hancur? Abi Lahabiu, Abi Lahab. Abi Lahab itu ya Abu Lahab. Ya. Watab. Nah, itu diulang lagi kata watabnya. Tadi di depan ada kata tabat. Watab itu juga sama seperti tabat artinya. Apa artinya? Hancur, rusak. Jadi kalau kita mau bilang watab, nah, watab ini mantap kan itu kol-kolah itu untuk menandakan mantap betul hancurnya. Gitu. Ya. Memang betul-betul hancur. Gitu. Yang pertama itu disebutkan sebagai doa tabat, yang kedua itu pembuktian dari kehancuran itu sendiri. Ma'agna, tidak berguna atau tidak cukup. Ya, cukup apa yang dimaksud cukup? Bantuan. Apa bantuan di sini? Anhu maluhu, darinya harta-hartanya. Abu Lahab itu hartanya banyak, Bapak Ibu. Termasuk sama istrinya itu juga disebutnya istimewa, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu artinya apa, Bapak Ibu? Jamil artinya indah kan? Sebutannya itu bagus, tapi sama Allah itu dikhususkan untuk yang buruk. Ma'agna anhu maluhu, tidak berguna itu hartanya Abu Lahab. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan, gak ada gunanya sama sekali. Ya. Jadi dia punya banyak harta kah, punya kedudukan tinggi kah, anak-anaknya banyak kah, semuanya tidak bisa menolong dia, gak ada gunanya. Terhina dia, ya. Sayasla naron zata lahab, sayasla, dia akan dimasukkan naron, ke dalam api neraka, zata lahab, yang menyala-nyala. Lahab ada lahab dua ya. Abi Lahab zata lahab. Lahab itu artinya menyala-nyala. Ya. Kenapa Abu Lahab disebut dalam arti bahasanya menyala-nyala? Ya, karena dia selalu tampak merah mukanya itu. Kenapa merah? Karena dia tidak suka dengan Nabi Muhammad. Sehingga yang dia inginkan itu bertindak zolim ke Nabi, sambil dia mengepalkan tangannya. Ya, jadi kalau melihat Nabi Muhammad dia pengen marah dan tidak suka, sampai Allah menyebutkannya itu sebagai lahab. Diasosiasikan dengan api neraka yang membakar menyala-nyala, lahab. Seperti menyala-nyalanya Abu Lahab ingin mencelakai Nabi Muhammad kalau dia melihat dan bertemu dengan dia. Sayasla narong dzata. Nah, itu bagian dari Abu Lahab. Kemudian ayat selanjutnya itu ngomong istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya, dan istrinya itu yang membawa kayu bakar. Nah, ini kalimat Quran itu ya berisi prosa ya, sajak. Jadi dia ada makna di balik itu. Kenapa dia menyebutkannya kayu bakar? Nah, tentu ada makna di sebaliknya. Bijidiha hablum mim masad. Di dalam lehernya itu tergantung tali yang terbuat dari serabut. Itu hukuman untuk istrinya Abu Lahab. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sebab turun dari
ayat ini. Jadi surat ini sampai ke Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad itu berada dalam dakwahnya selama 3 tahun di Mekah. Karena Rasulullah, ini di dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, karena Rasulullah yaktumu amarahu fi awalil mab'atsi wa yusalli fi syi'abil Makkah salasa sinin illa an nazala qaulahu wa anzir ashiratakal aqrabin. Setelah Nabi 3 tahun berdakwah secara diam-diam, kemudian turun surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Rasul, itu ingatkan saudara-saudara terdekat. Nah, maka Rasul melakukan fasaidas sofa wa nada ya ala ghalib wa kharijat ilaihi ghalib minal masjid faqala Abu Lahab hadhihi ghalib atatka fama inda. Kemudian Nabi menyeru ke Bukit Sofa, di sini tadi saya sebutkan. Kemudian dia mengatakan, hai ahlu ghalib, datang kemari. Nah, kemudian Abu Lahab menjawab, ini sudah datang ahlu ghalib, kamu mau ngomong apa? Kemudian Nabi Muhammad masih juga memanggil, summana daya alu luwayyin faraja man lam yakun min luwayyin faqala Abu Lahab ya ahli luway. Datang lagi tuh. Ini masih saudara-saudaranya Nabi yang terdekat. Sampai di sini disebut alu kilab, itu dia. Ya. Beberapa ahlu Nabi yang masih masuk ke dalam saudara itu disebutkan oleh Nabi, dipanggil. Ayo datang kemari. Nah, dulu manggilnya dengan cara orang naik ke bukit. Ya. Cara berkomunikasinya begitu. Bahkan sambil dibuka bajunya, saking menandakan itu penting. Ya, kalau dia tidak bisa datang, dia ada mewakilkan. Nabi memanggil orang-orang itu, berkumpullah mereka. Jadi Nabi Muhammad itu menggunakan cara komunikasi pada masanya. Nah, sekarang cara komunikasinya tidak lagi begitu kan? Nah, kita tidak mungkin naik ke Gunung Merapi. Ya. Hai ahlu Jogja, tidak. Kita datang ke sini pakai mikrofon ini. Ya. Nah, mereka masyarakat Arab manggil orang untuk datang pada sesuatu yang penting, naik dulu ke atas bukit. Rawiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida safa zata yaum wa qala ya sabahah fajtama'at Quraisy faqalu ma laka. Riwayat lain menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad mengatakan ya sabahah, hei kalian semua ayo datang kemari. Datanglah orang-orang itu. Malaka, ada apa? Kenapa kamu ngumpulin kami di sini? Kemudian Nabi mengatakan, ara'aitum in akhbartukum annal aduwa musahibukum au mumassikum ama kuntum tusaddiquni? Qalu bala. Mereka, Rasul berkata kepada mereka, kalau saya bilang di belakang kita ini bakal ada sekelompok orang yang menyerang ke kita, kalian percaya enggak? Mereka berkata, qalu bala, ya kami percaya. Karena kamu tidak pernah bohong. Kamu sejak lama itu jujur. Makhluk paling jujur se-Arab waktu itu hanya Rasulullah. Kalau Rasul ngomong ya langsung dibenarkan. Kemudian Rasul mengatakan, fa inni nazirul lakum baina yadayya azabin syadid. Saya memperingatkan kepada kalian akan datang azab yang pedih. Maka ikuti saya, berimanlah kepada Allah. Ketika itulah Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad alihaja jama'tana. Celaka kau Muhammad, untuk urusan ini kamu manggil kami. Kami ini aristokrat, orang-orang penting. Ngapain kamu ngumpulin kami cuma ngomong begitu doang? Sambil dia mukul tangannya, tabban laka ya Muhammad. Ini tabban. Ya. Atau di riwayat lain dia ambil kerikil, dia rempar itu Nabi Muhammad. Itu juga bagian makna tabban. Dalam riwayat lain itu disebutkan
Abu Lahab ini nanya, buat apa kami ikut kamu jadi Islam? Emang apa untungnya buat kami itu? Warawiya annahu qala Abu Lahab, famali in aslamtu faqala malil muslimin afala afdalu alaihim. Kalau saya ikut kamu jadi muslim, saya sama budak-budak itu, kata dia. Ya. Jadi kamu mau nyamain kami? Kata Rasulullah, iya, nggak ada bedanya. Apa dia jawabnya? Dijawab oleh Abu Lahab, tabban li hadzal din yastawi fihi ana wa ghairi. Celaka ini agama, nyamain saya sama orang lain. Nah, jadi Abu Lahab tidak mau disamain, Bapak Ibu. Dia merasa dirinya tinggi, merasa dirinya itu berkuasa, merasa dirinya banyak duit. Ya emang banyak duit sih. Emang dia kaya raya. Istrinya saja juga cantik, hartanya juga banyak, dan dia jadi kalau dilihat dari kewajaran ya wajar gitu ya, karena dia punya segalanya. Nah, karena urusan itulah Allah turunkan ayat ini, tabat yada, celaka itu si Abu Lahab. Kalau orang datang nanya ke Abu Lahab, kamu kenal gak sama yang namanya Muhammad? Apa jawabnya Abu Lahab itu? Tuh dia itu penipu, dia itu tukang sihir, dia itu masih anak kecil yang nggak tahu dia ngomong apa. Disampaikanlah oleh orang itu ke Nabi, kamu tuh diomongin sama paman kamu begini. Sedih Nabi Muhammad, kemudian turun surat ini. Ini diantara sebab nuzul turunnya surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tadi saya mengatakan beda enggak yang namanya Abu Lahab dengan Abu Jahal? Beda. Abu Lahab itu paman Nabi dari jalur ayah. Ada berapa paman Nabi? Kan 4. Ada Hamzah, ada Abbas, Abdul Thalib dan siapa? Ini Abdul Uzza. Nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kakeknya dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 dari pamannya masuk Islam, 2 itu kafir. Nah, salah satu yang kafir itu Abu Lahab. Tuh. Kalau Abu Jahal itu masih sepupu jauh Nabi Muhammad. Ya. Nama aslinya Amr bin Hashim. Dia selalu memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkannya secara eksplisit saja, tidak disebutkan namanya. Kalau ini disebutkan panggilannya Lahab, Abu Lahab. Di dalam tafsir Ar-Razi itu dan juga dalam tafsir Asy-Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi disebutkan kenapa tidak menyebutkan langsung nama. Kenapa disebutkannya laqab, panggilannya. Dia menyatakan, mereka berdua menyatakan sebab kalau dia dipanggil laqab, panggilannya itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, tadi saya di muka sampaikan, di masa sekarang Abu Lahab modern tuh banyak. Yang ngalang-ngalangin kita itu banyak, dan mereka biasanya punya sourcesnya luar biasa, duit punya, kekuatan punya, posisi punya, dan mereka punya pembantu yang juga bagus-bagus. Nah, kalau dalam konteks ini istrinya Abu Lahab itu sendiri, makanya dia disebut dalam bentuk panggilan. Kalau dia disebut dalam nama itu biasanya tidak akan terjadi lagi. Siapa misalkan Maryam, ada yang melahirkan perempuan tanpa lelaki sekarang? Tidak ada. Satu-satunya hanya itu saja disebutkan namanya. Kalau Fir'aun masih ada nggak di masa modern sekarang? Karena Fir'aun bukan nama asli, itu nama panggilan. Sama seperti ini Abu Lahab. Ketika ayat ini turun, Allah tidak menyebutkan kul. Kan kalau yang sebelumnya kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, ya kan? Kalau orang itu menghina Allah Subhanahu wa taala, maka cara Nabi menjawabnya, katakan kepada mereka kul. Kalau ini mereka itu, dia itu langsung menghina Nabi Muhammad.
Maka Nabi Muhammad disuruhnya diam, diam kamu jangan jawab, saya yang akan jawab dia. Terlebih Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi. Dia masih menunjukkan rasa sopan, dia ini orang yang dihormati. Ya. Walaupun kata-katanya itu menyakitkan, Nabi Muhammad tidak balas kalimatnya itu, dia diam. Sampai Allah sendiri yang bertindak. Ya. Tabbat yada. Tabat tadi artinya celaka, halak, hancur. Dan bentuknya itu tabat itu fi'il madi. Fi'il madi itu past tense. Fi'il madi itu masa lalu. Ya. Sewaktu ayat ini turun, Abu Lahab ada di situ dan dia tidak hancur tangannya sampai dia menunjukkan tangannya itu. Ini tangan saya ini. Orang popo kok masih ada. Kata kamu hancur, mana hancur? Tidak hancur. Kurang ajar aja itu. Ya. Kenapa Allah nyebutkannya dalam bentuk past tense, masa lalu, padahal dia terjadi hari itu juga. Saking pastinya itu sesuatu bakal terjadi pada Abu Lahab. Dan itu tidak ditemui hanya di sini, di yang lain juga akan ditemukan. Misalkan ketika berbicara tentang apa itu? Kiamat. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu pakai past tense, ata amrullah fala tastajilun. Telah datang ketetapan Allah dan tidak akan pernah berubah. Itu ngomongin hari kiamat. Kiamatnya belum datang, tapi kalimatnya ngomongnya telah datang. Untuk menandakan kepastian itu pasti terjadi. Surat Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar. Itu kalau diartikan sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau, telah diberikan kepada engkau. Siapa engkau di situ? Nabi Muhammad. Apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Nikmat yang banyak. Apa nikmat yang banyak itu? Di surga. Nabi Muhammadnya masih di dunia. Tapi kalimatnya menunjukkan telah. Padahal masih di situ untuk menunjukkan kepastian sesuatu itu pasti terjadi. Ini Abu Lahab pasti terjadi kepada dia kehancuran dan kerusakan. Apalagi di belakangnya disebutkan watab, betul-betul bakal hancur itu Abu Lahab itu. Yada tabat yada, yada artinya tangan. Di situ bentuknya muannas. Jadi di bahasa Arab itu benda itu dikasih bentuk, ada bentuk perempuan, ada bentuk laki-laki. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab akan paham itu. Makanya ditambahkan tak di situ, tak tanis, tabat yada. Sebab yang disebutkan dua tangan. Dua tangan itu merujuk kepada perempuan. Nah, ini bisa dijelaskan dengan materi dari bahasa Arab. Tapi apakah kalau tangannya yang hancur, yang lain tidak? Nah, tentu saja yang lain juga. Dan yang dimaksud tangan di sini adalah totalitas segala kegiatan yang dilakukan oleh Abu Lahab itu. Dari hartanya hancur, dari keluarganya hancur, dari anaknya hancur, dari istrinya juga, dari hartanya, dari semua yang dia miliki, totalitasnya. Allah hanya mewakilkan kalimat totalitas itu dengan kata yad, tangan. Ya, karena kita biasanya melakukan sesuatu itu menggunakan tangan. Kekuasaan kita ada di situ. Dengan kekuasaannya dia tunjuk orang pakai tangannya, kan? Ya, dengan memukul orang dia pakai tangannya juga. Dengan memegang harta dia juga pakai tangannya. Itu menandakan totalitas akan apa yang dimiliki oleh Abu Lahab tersebut, dan itu bakal hancur. Terlebih dia menunjuk Nabi dengan tangannya. Melempar Nabi Muhammad dengan kerikil pakai tangannya, mukul-mukul tangannya itu karena menganggap apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah satu keburukan, satu kesalahan. Sehingga Allah langsung merujuk pada dia, tabat yada, hancurlah tangannya dia ini. Ya. Dan ketika ayat ini diturunkan, Abu Lahab ya masih di situ, masih mendengarkan. Dan hakikatnya dia sebetulnya ketakutan. Ya. Takut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Sama seperti takutnya orang-orang Nasrani Najran ketika berdebat dengan Nabi Muhammad kalau Isa itu adalah Tuhan. Kemudian Nabi mengatakan bukan. Nah, kalau begitu kita mubahalah saja. Siapa yang benar maka dia akan dilaknat seumur hidupnya.
Nabi Muhammad bawa itu keluarganya. Fatimah dia bawa, Ali bin Abi Thalib dia bawa. Kita hari ini mau mubahalah dengan orang-orang Kristen Najran itu. Ayo kita kumpul ke sana. Waktu datang di tempat di mana mereka mau mubahalah, itu orang Kristen Najran nggak datang. Karena mereka tahu ini Nabi. Kalau Nabi yang ngomong ini bahaya, bisa hancur kita semua. Ya. Seandainya waktu itu ya Kristen Najran itu datang ke sana untuk mubahalah, mungkin sampai sekarang hancur itu. Tapi tidak datang. Dan dia juga sama Abu Lahab ini ketakutan dengan itu. Ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari kalimat-kalimat ini. Jadi banyak ayat-ayat yang diberikan Allah kepada Nabi itu membuat orang-orang kafir ini takut. Membuat mereka itu terguncang. Sampai dengan istrinya Abu Lahab sendiri sebetulnya terguncang dengan kalimat-kalimat Quran itu. Ini Lahab itu, Bapak Ibu, sebetulnya secara bahasa itu artinya bagus. Ganteng Abu Lahab itu. Kaya, duitnya banyak. Ya. Tapi Allah menggunakan kalimat ini untuk menjatuhkan dia. Jadi kalau kita menyebut seseorang dengan Lahab, itu sebetulnya orang itu bagus. Ya. Orang itu tampan gitu, orang itu bagus dari banyak sisi, dan memang itu ciri dari Abu Lahab itu sendiri. Tapi kelakuannya itu akhlaknya kacau. Secara materi dia punya semua, baik semua, terpenuhi semua, tetapi kelakuannya itu buruk, sehingga Allah langsung memberikan peringatan keras kepada Abu Lahab. Dan mereka yang menentang Nabi Muhammad biasanya itu hancur. Ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu di tahun-tahun belakangan, tahun 2020, 2021, yang suka mengolok-olok Nabi dengan kartun. Kan Nabi Muhammad diolok-olok, mohon maaf ya, gambar hewan kan pernah itu oleh seorang karikatur dari Swedia. Namanya siapa itu? Lars Spick, nah, namanya itu. Hanya dia dikejar-kejar oleh umat muslim. Hanya dia dikasih pelindung itu supaya tidak diganggu. Nah, satu ketika dia tabrakan dengan truk dengan bis begitu, mati terbakar di dalam mobilnya bersama dua pengawalnya, dan dia menjerit-jerit ingin minta tolong supaya diselamatkan. Nggak ada yang nolongin dia. Begitu berat kematiannya itu. Ya, terhina dia. Ya. Siapa lagi misalkan Kurt Westergaard. Saya susah menyebutkan namanya lah, orang Copenhagen gitu. Itu dia salah satu yang membuat karikatur di majalah namanya itu Jilan Posten kalau saya tidak salah ingat itu. Itu juga akhirnya mati dalam kesendirian. Ya, setelah ulang tahunnya yang ke 58 68. Mati di dalam kamarnya, nggak ada yang menjaganya karena satu penyakit. Sebelumnya dia bikin karikatur tentang Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu bawa selendang bom untuk menghina dia, dikejar dia sama mereka yang tidak suka dengan gambar ini. Tidak tenang, itu azab. Ya. Siapa lagi lah ya, Charlie Hebdo, mungkin Bapak Ibu tahu ini majalah dari Prancis ini. Ini kan juga sama, kantornya diserang. Ya. Jadi itu contoh tuh Abu Lahab masa modern tuh itu. Nah, kalau ada orang muslim malah menghina Rasulnya, wah ini Abu Lahab yang lain ini ya. Ya. Dan Allah tidak pandang bulu dia mau dia sahabatnya Rasulullah, kalau dia itu saudaranya Rasul, kalau dia sudah melakukan keburukan, dikasih azab juga dia. Ini luar biasanya nih. Ini kalau Bapak Ibu lihat di ayat ini, tabbat yada abi lahabi watab, 2 kali disebutnya. Tabbat watab. Tadi si Abu Lahab ini 2 kali ngomong buruk ke Nabi Muhammad. Apa ngomong buruknya? Masih ingat Bapak Ibu tadi saya sampaikan? Tabban lihadzad din, ini agama celaka sekali. 1 dia bilang itu. Apa yang kedua? Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Yang pertama dia ngomong celaka Islamnya, yang kedua dia ngomong celaka Nabi Muhammadnya. Dibalas sama Allah 2 lagi. Tabbat yada abi lahabi watab, 2. Itu namanya adalatullah, itu keadilan Allah tuh di situ.
Jadi al-azab min jinsil amal, azab yang diberikan kepada manusia itu sesuai dengan amalnya. Dia ngomong buruknya 2 kali, dikasih sama Allah 2 kali juga. Tapi kalau soal kebaikan, Allah adil nggak? Enggak, ngasihnya lebih banyak loh. Kita bikin satu kebaikan saja, diganjarnya berapa Bapak Ibu? Berapa banyak? 10 kan? Bisa lebih lagi sampai ratusan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu kebaikan yang dikerjakan itu melahirkan banyak ganjarannya itu. Mestinya nggak ada orang yang merasa dia nggak ada amal. Ya kan, karena setiap kebaikan itu diganjarnya banyak. Kenapa ada orang mengatakan saya dosanya banyak sekali? Itu barangkali memang tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Ya. Jadi motivasi Allah ke kita itu pada hal yang positif itu sangat besar. Bikin kita satu kesalahan, bikin dosa, bikin hal yang buruk, bikin jelek, bikinlah kita satu kebaikan, dikasih ganjarannya banyak. Satu keburukan dikasihnya ya itu, keburukan itu. Satu kebaikan diganjarnya banyak, mestinya kan kita untung. Mestinya kita itu ganjarannya, timbangannya berat. Nah, itu motivasi luar biasa kepada umat Nabi Muhammad itu. Ya. Sampai Allah sendiri kan mengatakan, ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hai hambaku, asrafu ala anfusihim, yang artinya itu melampaui batas. Melampaui batas itu maknanya pendosa. Dosa apapun itu, mau dosa dia mabok lah, dia judikah, dia berzinakah, dia menggunjingkah, la taqnatu mir rahmatillah, kamu jangan putus asa. Nah, saya kasih kau ganjaran banyak sekali. Kenapa Allah tidak adil dalam hal kebaikan? Karena Rahman dan Rahimnya lebih mendominasi di situ. Ini Abu Lahab termasuk di antara orang-orang yang putus asa, sehingga akhir hidupnya itu menyedihkan, mengerikan. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah di minggu yang akan datang. Ya, saya kira cukup untuk malam ini, Bapak Ibu. Kita bahas satu ayat ini. Mudah-mudahan ini sementara memberikan kita beberapa insight dan informasi penting terkait dengan ayat kita ini. Syukran, terima kasih. Mohon maaf atas kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.